Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Leska Kaniati dari kelas 3B Prodi S1 Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Ini merupakan jurnal acuan yang saya ambil, yaitu oleh Ernisa Gita dan kawan-kawan pada bulan April tahun 2011 dengan judul Pembuatan Sediaan Tablet Mengapung Pamotidin Menggunakan Kompleks Polielektrolit Kitosan Pektin sebagai bahan matriks. Sediaan tablet mengapung merupakan salah satu bentuk dari sistem penghantaran obat tertahan di lambung yang bertujuan untuk memperpanjang waktu tinggal obat di dalam lambung. Prinsip sediaan tertahan di lambung dapat digunakan untuk meningkatkan efikasi pamotidin dalam mengobati penyakit lambung. Adapun prinsip dari penelitian ini merupakan membuat sediaan mengapung dengan menggunakan kitosan pektin elektrolit atau KPS sebagai matriks. Adapun metode pembuatan dari jurnal penelitian ini yaitu tablet mengapung pamotidin dibuat dengan menggunakan metode cetak langsung. Serbuk polimer, zat aktif dan NaHCO3 dicampur hingga homogen. Setelah itu ditambahkan talk dan Mg stearat. Kemudian dicetak secara manual menggunakan alat pencetak tablet. Komposisi dari masing-masing tablet pada jurnal penelitian ini mengambil 7 formula. Yang pertama, formula pertama, tablet mengapung dengan matriks KPE kitosan pektin sebanyak 76,8%. Pada formula yang kedua, tablet mengapung dengan matriks KPE kitosan pektin mengandung sebanyak 66,8% dan HPMC sebanyak 10%. Pada formula yang ketiga, tablet mengapung dengan matriks KPE kitosan pektin mengandung sebanyak 56,8% dan HPMC sebanyak 20%. Pada formula yang keempat, tablet mengapung dengan matriks KPE kitosan pektin mengandung sebanyak 46,8% dan HPMC sebanyak 30%. Pada formula yang kelima, tablet mengapung dengan matriks KPE kitosan mengandung 76,8%. Pada formula yang keenam, tablet mengapung dengan matriks KPE pektin mengandung 76,8%. Dan pada formula yang terakhir, yaitu formula ketujuh, tablet mengapung dengan matriks KPE campuran fisik kitosan pektin 3:7, yaitu sebanyak 76,8%. Yang selanjutnya adalah evaluasi masa tablet. Yang pertama, uji kekerasan tablet. Alat penguji kekerasan tablet yang digunakan adalah Hardness Tester RWK TBH28. Tablet diletakkan secara horizontal, kemudian dengan gaya motorik, sebuah beban peluncur bergerak pada sebuah rel mendekati tablet yang akhirnya menekan tablet hingga pecah. Pada saat tablet pecah, peluncur segera berhenti dan tekanan akan ditunjukkan oleh angka digital pada alat. Pada penelitian ini, jumlah tablet yang digunakan dalam uji kekerasan tablet adalah sebanyak 6 tablet. Dan selanjutnya, uji keterapungan. Floating lag time merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sediaan untuk mulai mengapung yang dihitung sejak sediaan dimasukkan ke dalam medium. Berikut ini merupakan grafik pada uji keterapungan. Dapat dilihat bahwa pada formula kelima, waktu yang dibutuhkan untuk sediaan tablet mengapung yaitu 240,67 detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa formula kelima merupakan formula yang terbaik pada saat uji keterapungan. Yang selanjutnya, waktu awal mengapung paling cepat dimiliki oleh formula ke-6, formula yang mengandung pektin, yaitu 1,67 detik. Hal tersebut dikarenakan pektin cepat sekali terhidrasi dan membentuk gel, sehingga gas CO2 yang dihasilkan dapat langsung ditahan oleh gel yang terbentuk. Sedangkan waktu awal mengapung yang paling lama dimiliki oleh formula kelima, yaitu formula yang mengandung kitosan, yaitu 240,67 detik. Hal tersebut disebabkan pembentukan gel kitosan terjadi bila gugus amin kitosan terprotonas. Uji yang selanjutnya yaitu uji pelepasan obat.
Pada formula kedua, melepaskan obat sebanyak 75,97%. Pada formula ketiga, melepaskan obat sebanyak 60,40%. Pada formula keempat, melepaskan obat sebanyak 55,84%. Pada formula keenam, melepaskan obat sebanyak 58,86%. Dan pada formula ketujuh, melepaskan obat sebanyak 61,17% dalam waktu 10 detik. Sediaan tablet mengapung merupakan sediaan yang diharapkan mampu memberikan profil pelepasan obat yang terkendali. Oleh karena itu, uji pelepasan obat merupakan evaluasi paling penting yang harus dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan obat dari tablet mengapung yang telah dibuat. Pelepasan obat terbanyak terjadi pada formula kelima, yaitu formula yang mengandung kitosan dengan melepaskan obat sebanyak 97%. Obat dilepaskan dari sediaan dalam waktu 10 jam. Penggunaan KPS sebagai matriks tunggal pada formula 1 dapat menahan pelepasan obat lebih baik dari kitosan, yaitu sebanyak 83,92% dalam waktu 10 jam. Hal tersebut disebabkan kitosan cenderung larut dalam medium disolusi yang bersifat asam, sehingga tidak mampu menahan pelepasan obat dalam waktu yang lama. Pada KPE, kitosan pektin, molekul kitosan terikat secara ionik dengan molekul pektin, sehingga tidak larut dalam medium. Dari jurnal penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tablet yang hanya mengandung KPS sebagai matriks, yaitu pada formula 1, hanya dapat bertahan mengapung hingga 12 jam. Sedangkan tablet dengan kombinasi KPE dan HPMC pada formula 2 sampai formula 6 dapat bertahan mengapung hingga 24 jam. Formula yang hanya mengandung KPE kitosan pektin sebagai matriks, yaitu formula 1, melepaskan obat dari tablet mengapung sebanyak 71,90% dalam waktu 5 jam, sehingga memenuhi persyaratan untuk pemakaian setiap 10 jam. Kombinasi KPE kitosan pektin dengan HPMC dapat menahan pelepasan obat lebih baik dengan pelepasan obat sebanyak 75,97%. Yaitu pada formula 2, 60,40% pada formula ketiga, dan 55,84% pada formula ke-6 dalam waktu 10 jam sehingga memenuhi persyaratan untuk pemakaian setiap 20 jam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.